Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry, saya ketua kelompok 2. Dan anggota kelompok saya ada Ica, ada Suci, ada Dortin, ada Gival, dan ada Abraham. Dan kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saksikan terus ya teman-teman. Yang pertama ada bergerak. Bergerak diartikan sebagai proses berpindahnya sebagian atau seluruh makhluk hidup terjadi karena adanya rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Coba perhatikan hewan kuda dan lumba-lumba. Kedua hewan ini sama-sama bergerak, namun mereka memiliki cara bergerak yang berbeda. Jika kuda bergerak dengan cara berlari menggunakan kakinya, maka lain halnya dengan lumba-lumba yang bergerak dengan cara menggunakan sirip dan ekornya. Tumbuhan juga bergerak loh teman-teman. Proses bergeraknya tumbuhan ini bisa dilihat saat batangnya membengkok melaju ke arah sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga memiliki ciri makhluk hidup. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua benda yang bergerak dikatakan makhluk hidup, karena ia harus memiliki ciri makhluk hidup yang lainnya. Bernapas adalah proses mendapatkan oksigen dari udara saat menghirup nafas. Manusia bernafas untuk mendapatkan gas oksigen dari udara. Oksigen ini diperlukan untuk metabolisme aerobik sel tubuh. Metabolisme aerobik merupakan nutrisi seperti karbohidrat dengan bantuan oksigen dengan sisa berupa gas karbon dioksida. Nomor 3. Menjelaskan tentang memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan berguna mengganti sel-sel rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas. Makhluk hidup memperoleh makanan dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pada proses ini, tumbuhan mengambil air dalam tanah dan mengambil karbon dioksida dari udara. Kedua zat tersebut dengan bantuan cahaya matahari dapat diubah menjadi makanan, menjadi karbohidrat. Karbohidrat digunakan tumbuhan untuk menjadi tumbuh dan berkembang. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri. Manusia memperoleh makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan. Sementara itu, beberapa jenis hewan memperoleh makanannya dengan cara memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan karnivora seperti harimau memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Namun, ada juga yang memakan baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Semua itu merupakan ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk tumbuh. Terhadap rangsang, makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang diterima. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh dapat berupa rangsang yang bersifat fisik dan kimiawi. Contoh rangsang yang bersifat fisik yaitu intensitas cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Contoh rangsang yang bersifat kimiawi adalah bau zat kimia tertentu. Rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Pada dasarnya, benda tak hidup tidak peka terhadap rangsang karena tidak memiliki sistem saraf seperti makhluk hidup. Iritabilitas pada makhluk hidup berhubungan erat dengan gerak dan lokomosi, padahal benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya, benda-benda tak hidup seperti perhiasan dari logam mulia tidak bereaksi terhadap rangsang suara atau cahaya sebagaimana makhluk hidup. Benda tak hidup juga tidak memiliki sistem seperti makhluk hidup pada umumnya. Yang kelima ada berkembang biak.
Berkembang biak dalam bahasa Latin disebut reproduksi. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Salah satu tujuan dari makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya di alam agar tidak punah. Bertumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup di bumi mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut meliputi tubuh yang bertambah tinggi dan bertambah besar, hingga massa atau berat badan dari kecil sampai besar. Pada manusia, ciri makhluk ini terlihat dari awal terbentuknya janin di dalam kandungan hingga menjadi manusia dewasa. Sedangkan pada hewan, terdapat spesies yang serupa dengan manusia. Juga ada yang melalui proses bertelur. Pada tumbuhan, proses ini dapat dilihat dari benih hingga menjadi pohon tua. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Produk pembuangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel organisme multiselular. Melalui proses ekskresi yang lebih kompleks, misalnya keringat dan urin. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungan. Adaptasi adalah cara bagaimana makhluk hidup mengatasi tekanan lingkungan untuk terus bertahan hidup. Dalam beradaptasi, berbagai makhluk hidup umumnya melakukan penyesuaian untuk mendapat makanan, air, udara, dan nutrisi. Mengatasi kondisi fisik lingkungan, suhu, dan cahaya. Pertahanan diri dari pemangsa, reproduksi, serta respon terhadap perubahan lingkungan. Memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa DNA dan RNA. DNA dan RNA terangkai di dalam kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel. Bahan genetik ini berperan menyintesis protein dan menentukan sifat genetik setiap individu. Dapat dikatakan bahwa ciri yang paling mendasar dari sebuah benda dikatakan hidup atau tak hidup dari keberadaan asam. Nah, teman-teman sudah melihat video yang tadi kan? Jadi teman-teman jangan lupa lagi tentang 9 ciri makhluk hidup. Dadah!